Baik, nama saya Muhammad Faradur Alam Zain, nomor induk mahasiswa 22052360861. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas bagaimana cara perhitungan manual dengan studi kasus struktur rangka batang atau truss, seperti yang ada di layar monitor. Baik, untuk rangka batang atau trussnya sendiri memiliki tumpuan sendi dan roll dengan panjang bentang 10,5 meter dan tinggi bentangnya adalah 4,2 meter. Dan pada struktur ini diberi beban sebanyak 4 titik maksudnya, yaitu 100 kilogram setiap titiknya. Jadi P1 100 kilogram force, P2 100 kilogram force, P3 100 kilogram force, P4 100 kilogram force ke arah vertikal ke bawah. Baik, di sini saya notasikan untuk rangka batangnya itu batang membernya ada 9. Jadi di nomor satu ini antara AC, kemudian 2 di antara C dan D, dan ketiga antara D dan B. Kemudian saya inputkan di sini juga nomor 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Kemudian setiap titik buhulnya saya beri notasi huruf A, C, D, B, E, dan F. Baik, untuk menentukan reaksi perotakan, alangkah baiknya kita memeriksa kestabilan konstruksi sat tertentu dari struktur tersebut. Jadi, di sini saya menggunakan persamaan 2 kali J, kemudian min 3 lebih besar sama dengan M. Maksud dari J ini adalah joule, join, join atau titik buhul. Jadi, untuk jumlah titik buhulnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Maka 2 dikali 6, dan ini 3 diperoleh dari reaksi dari tumpuan sendinya ada 2, reaksi horizontal dan reaksi vertikal. Dan reaksi pada roll itu hanya ada reaksi vertikal. Jadi 2 dari A dan 1 dari B. Jadi 3. Kemudian kita masukkan 12 min 3, itu hasilnya adalah 9 lebih besar sama dengan 9. Maka struktur pada studi kasus ini adalah stabil dan termasuk ke statis tertentu. Kemudian lanjut ke reaksi perotakannya dengan meninjau sigma B dari titik B ini, kemudian sama dengan 0. Kita ke reaksi A-nya dengan mengalikan beban di A-nya ini adalah 100 kg force. Kemudian meninjau dari B ini ke P1 itu adalah melawan arah jarum jam, maka nilainya di sini adalah negatif. Terus kemudian dikali dengan panjang bentang ini sepanjang 10,5 meter. Kemudian sama dengan cara sebelumnya, jadi ini meninjau di P2 dari tumpuan B ke sini melawan arus jarum jam, maka nilainya adalah negatif. Kemudian dikali dengan arah, maksudnya panjang bentangnya 3,5, ditambah 3,5 adalah 7. Kemudian yang terakhir, kita meninjau dari titik B ke P3 ini, di titik D, itu eh, melawan arus jarum jam, berarti nilainya adalah negatif untuk P-nya dikali panjang dari B ke D adalah 3,5. Lanjut diinputkan caranya. RAV kali 10,5 panjangnya itu min 100 beban dari P1 dikali panjang P1 itu ke B itu 10,5 min, ini mohon maaf ini ada kesalahan
harusnya ini 100 P2-nya dikali panjang bentang ini, kemudian P3 itu bernilai negatif 100 kali 3,5 sama dengan 0. Maka RAV kali 10,5 sama dengan 2100. Kemudian RAV sama dengan, kita pindah ruas 10,5-nya jadi 2100 per 10,5. Maka RAV sama dengan 200 kilogram force. Nah, untuk reaksi peletakan ini yang sudah diperoleh, RAV sama dengan RAT. Jadi, nanti untuk reaksi peletakan di sini senilai 200, dan di sini juga di RBV atau RB itu juga bernilai 200. Baik, sudah memeriksa kestabilan reaksi peletakan, lanjut ke mencari gaya batang. Nah, untuk mencari gaya batang pada struktur rangka batang ini hanya berlaku gaya normal atau aksialnya saja. Karena rangka batang hanya timbul gaya normal dan tidak timbul seperti gaya geser ataupun momen. Baik, kita meninjau dari titik A dengan tinjauan sigma V sama dengan 0. Jadi RAV dengan P-nya itu bebannya ke arah bawah vertikal, jadi nilainya adalah negatif. Kemudian min S4, kita menuju ini, sin. Nah, pada kesepakatan yang saya buat di sin 50 derajat, ini bernilai 0,766. Maka sama dengan 0. S4, ini S4, itu dikali 0,766 sama dengan 100. Kemudian S4 sama dengan 100 bagi 0,766. Sehingga S4 bernilai positif 130,54 kgf. Maka batang 4 ini merupakan batang tarik karena bernilai positif. Kemudian kita eh, lanjut ke tinjauan sigma hanya sama dengan 0. Jadi S1 ini ditambah S4-nya, kemudian cos 50. Cos sami berarti cos samping dan miring. Jadi menjauh ini. Jadi cos 50 derajat itu kesepakatan yang saya buat itu 0,642. Jadi cos 50 derajat sama dengan 0, S1 tambah tadi S4 sudah ketemu 130,54 dikali 0,642 sama dengan 0. Sehingga S1 sama dengan min 83,80 kgf bernilai negatif. Maka batang 1 merupakan batang tekan. Tekan. Baik, ini tarik. Kemudian kita meninjau di titik C. Di titik C ini S5 didapat dari ini ya, gambar potongan titik C. Kemudian ada gaya vertikal ke bawah sebesar 100 kgf. Jadi kalau ada gaya vertikal ke bawah maka nilainya adalah negatif. Seperti ini. Kita masukkan min 100, min S5 sama dengan 0. Sehingga batang 5 sama dengan min 100 kgf dengan nilai negatif. Maka batang 5 merupakan tekan. Tekan. Baik, kemudian untuk sigma hanya sama dengan 0. Maka dari sini kan meninjau S1 dari arah kiri maka nilainya negatif dan S2 dari arah kanan maka nilainya positif. Oke, lanjut kita masukkan S1 tadi sudah ketemu min dalam kurung min 83,80 ditambah S2-nya sama dengan 0. Jadi S2 ketemu sama dengan min 83,80 AGF. Maka batang 2 merupakan batang tekan. Tekan.
Oke, sudah. Batang 5 sudah ketemu, batang 2 sudah ketemu, benda negatif semua atau batang tekan, kemudian lanjut ke tinjauan titik E. Jadi melalui tinjauan sigma V sama dengan 0. S4 kali sin 50 plus S5 ditambah S6 ini kali sin 50 derajat sama dengan 0. Tinggal kita masukkan saja. S4 kali untuk nilai sin tadi adalah 0,766 ditambah S5 tadi ini ketemu min 100 kgf, maka kita masukkan di sini. Kemudian S6 0,766 sama dengan 0. S6 dikali 0,766 sama dengan 0. Lanjut kita langsung hitung S6 ketemu 0 kgf dalam nilai positif. Maka S6 ini adalah batang tarik. Tarik. Oke. Batang tarik. Kemudian meninjau dari sigma hanya sama dengan 0. Jadi S9 jauh dari sini ditambah S6-nya ini dikali cos 50 min S4 sini dikali cos 50. Cos 50 derajat sama dengan 0. Maka kita masukkan S9 ditambah 0 nilai S6 tadi ini dikali cos 50 adalah 0,82 min 130,54 dikali 0,642 sama dengan 0. Hingga S9 min 83,80 sama dengan 0. Dapat ketemu nilainya S9 adalah bernilai positif 83,80. Maka di batang 9 ini merupakan batang tarik sama seperti batang 6. Lanjut di titik D. Nah, di titik D ini kita juga meninjau sigma V-nya. Sigma V sama dengan 0. Kemudian S7, batang 7 ini ke arah vertikal ke bawah, kemudian diberi beban P ke arah vertikal juga menjadi bernilai negatif. Sini bernilai negatif. Kemudian min S6 juga di sini. S6 dikali sin 50. Sin 50 seperti tadi nilainya untuk enam. Kita masukkan sehingga batang 7 memperoleh nilai min 100 kgf dengan nilai negatif. Maka di batang 7 ini merupakan batang tekan. Lanjut meninjau di sigma H sama dengan 0. Kemudian S3 ini dari arah kanan yang bernilai positif dan ini S2 dari arah kiri yang bernilai negatif. Akan dimasukkan S3 min S2 min S6 juga di sini. Kemudian cos 50. Baik, cos 50 derajat sama dengan 0, dimasukkan S3 min dalam kurung min 83,80 min 0 nilai dari S6-nya dikali 0,642 nilai dari cos 50 derajat. Maka S3 batang 3 ini ketemu nilai min 83,80 kgf dalam nilai negatif. Maka di batang S3 merupakan batang tekan. Oke, baik, lanjut di titik F. Di titik F ini, di sini saya cuma meninjau dari sigma V-nya, tidak meninjau dari sigma H. Karena batang-batang yang sudah kita analisis di atas tadi sudah ketemu, jadi tinggal batang S8-nya saja. Jadi sigma V sama dengan 0, kemudian S7 ini ditambah S8, kemudian dikali sin 50 derajat nilai 0,766. Jadi kita masukkan nilai dari S7 itu min 100 ditambah S8 belum ketemu dikali nilai sin 50 derajat adalah 0,766 sama dengan 0. Kemudian kita masukkan perhitungan lagi
ke S8 kali 0,766 sama dengan 100. Maka batang 8-nya ini ketemu dengan nilai positif 130,54 kgf. Maka batang di 8 ini merupakan batang tarik. Tarik. Oke, sudah selesai. Kita meninjau di titik F, titik D, titik E, titik C, dan di titik A. Maka kita dapat proyeksikan hasil tadi seperti ini. Gaya normalnya ini di titik 1, 83,80. Titik 2 bernilai negatif atau tarik, mohon maaf, atau tekan di titik 2 ini, kemudian di titik 3 juga tekan 8,80. Di titik 4 ini bernilai positif yang menandakan bahwa nilai ini adalah nilai yang di rangka batang ini merupakan batang tarik. Oke, ini juga di batang 5 batang tekan. Nah, di batang 6 ini bernilai 0, sehingga tidak ada angka-angka di perhitungan manual. Sehingga, oh ya mohon maaf, ini di 0 ini adalah bersifat positif. Jadi untuk warna dari batang ini adalah warna biru. Kemudian di batang 7 ini juga bernilai negatif yang menandakan bahwa batang tersebut adalah batang tekan. Kemudian di batang 8 ini batang tarik yang benar positif dan batang 9 ini sama dengan batang 1, 2, 3, namun pada batang 9 ini bernilai positif, maka perbedaannya adalah batang 9 ini merupakan batang tertarik. Oke, sudah. Untuk gaya gesernya ini tidak ditemukan karena gaya yang timbul pada struktur rangka batang hanya gaya normal atau aksial. Begitupun juga momen. Sebelumnya ini, mohon maaf, sebelum saya jelaskan, untuk yang warna merah, ini adalah rangka batang yang bernilai negatif atau batang tekan. Kemudian untuk yang berwarna biru ini, seperti batang 4, adalah batang yang memiliki nilai positif yang menandakan bahwa batang tersebut adalah batang tarik. Kemudian lanjut ke perbandingan hitung manual dan aplikasi SAP 2000. Di sini reaksi tumpuannya adalah sama senilai RAV sama dengan RBV adalah 200 kgf. Di manual ini adalah 200 di RAV, RBV 200, di SAP juga sama. Di RA di SAP kemarin ini tumpuan A dan ini D sama-sama 200. Maka ini valid. Kemudian lanjut ke gaya normal atau aksialnya. Pada perhitungan manual hanya berbeda dengan selisih angka di belakang koma dengan pengguna aplikasi SAP 2000. Seperti halnya di titik 1, 2, dan 3 ini. Kalau di manual tertera min 83,80. Untuk di SAP 2000 ini min 83,38. Jadi ada selisih di belakang koma. Begitupun juga untuk di batang 4 dan 8. Kemudian juga batang 9. Untuk batang batang 5, 6, dan 7 adalah sama. Kemudian gaya geser, eh, mohon maaf, gaya geser dan momennya juga tidak ditemukan nilai apapun antara perhitungan manual dan aplikasi SAP 2000. Lanjut ke rekap perhitungan manual dan SAP 2000. Sini saya sudah merekap bahwa di perhitungan manual dengan batang satu ini hanya berbeda angka sudah saya katakan seperti tadi bahwa di batang satu ini bernilai min 83,80, sedangkan di SAP ini 83,38.
hanya selisih angka di belakang koma. Kemudian juga di 1 sampai 3 sama min 83,80 di perhitungan manual, di SAP juga min 83,38. Kemudian di batang 4 di perhitungan manual memperoleh hasil 130,54, sedangkan di SAP memperoleh hasil 130,17. Sedangkan di batang 5 dan 6 sampai 7 ini merupakan perhitungan yang sama dengan perhitungan antara manual dan software SAP 2000. Untuk batang 8 ini sama dengan batang 4, nilainya selisih di belakang koma. Dan di 9 ini sama nilainya dengan min 83 di batang 1 sampai 3. Cuman pembedanya adalah di belakang koma. Dan di batang 9 ini merupakan batang yang bernilai positif, maka batang tersebut adalah batang tarik. Jadi, hasil perhitungan yang dilakukan dengan cara manual dan menggunakan aplikasi SAP 2000 memiliki kesamaan apabila dilakukan pembulatan. Nah, perbedaan hanya terdapat di belakang koma dan tergantung kesepakatan oleh penggunanya saja. Baik, sekian dari pembahasan mengenai analisa struktur rangka batang menggunakan metode analisis titik buhul apabila ada kurang dan kurang sempurna dalam menyampaikan pembahasan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih.